Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan yang berjudul tentang studi literatur sistematis, yaitu menganalisis model performa dan tantangan penerapan deep learning dalam prediksi bencana banjir di Indonesia. Di mana kami beranggotaan 3 orang, yaitu yang pertama Alwan Rashid Muzaki, yang kedua Riu Arif Katon, dan yang ketiga Sutri Permatasari. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Alwan. Pada Bang Alwan dipersilakan. Baiklah, sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama, yaitu Indonesia itu adalah negara yang rawan bencana. Pada awal hingga Oktober 2025 ada sekitar 2.535 kejadian banjir, kemudian 1.269 kejadian banjir, yaitu bencana yang paling sering terjadi. Kemudian 30.539 itu rumah rusak, antaranya 4.447 rumah rusak yang berat, kemudian 6.880 yang rusak sedang, kemudian 19.212 yang rusak ringan. Kemudian ada 579 fasilitas umum yang rusak dikarenakan bencana, yaitu 331 sekolah, 207 tempat ibadah, 41 fasilitas kesehatan. Jadi 99% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Slide selanjutnya. Nah, kemudian mengapa deep learning? Deep learning itu yaitu mampu memproses data besar dari satelit dan sensor, menganalisis pola cuaca ekstrim, serta membaca pola awan yang sulit dianalisis secara manual. Jadi, deep learning itu akurasinya lebih tinggi, yaitu menangkap hubungan non-linear antara variabel hidrologi dan meteorologi. Kemudian deep learning itu yaitu sistemnya memperingatan dini, peringatan yang lebih cepat dan lebih akurat untuk menekan korban dan kerugian. Kemudian ada integrasi AI dan lapangan. Mitigasi lebih responsif menghadapi bencana. Selanjutnya. Jadi metodologi systematic literature review. Ada 6 research question yang menjawab definisi dan perang DL, mekanis kerja, model yang digunakan, dan tantangan keunggulan versus metode konvensional dan perkembangan terbaru. Jadi ada empat verifikasi yang kami lakukan, yaitu pertama identifikasi, kemudian pencarian, setelah itu screening, kemudian itu final. Jadi proses seleksi sistematis memastikan hanya artikel berkualitas tinggi dan relevan yang digunakan dalam studi ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ryu. Baik, berikut ada ringkasan seleksian artikel. Kita bisa lihat bar, di mana di bar itu menunjukkan hasil awal dan hasil akhir. Dari 10.359 ke 65 artikel, dari total 10.359 artikel awal, proses screening dan quality assessment menghasilkan 65 artikel utama yang memenuhi kriteria inklusi, di mana 1.645 artikel setelah screening, judul, dan abstrak. Kemudian dapat hasilnya yaitu 65 artikel final setelah evaluasi full text. Berikutnya distribusi model deep learning, di mana kita bisa lihat
bar jenis-jenis model deep learning yang digunakan. Pertama ada LSTM mendominasi sekitar 40%, long short time memory atau yang bisa disebut dengan LSTM paling banyak digunakan karena efektif mengolah data time series seperti curah hujan dan debit sungai. Kemudian ada CNN sekitar 25% optimal untuk citra satelit dan data spesial. Berikutnya ada CNN LSTM dan Convergence LSTM, model hybrid, integrasi spesial temporal. Kemudian ada transformer dan GNN, arsitektur terbaru dengan potensi besar. Berikutnya ada keunggulan deep learning versus metode konvensional. Dari segi aspek bisa dilihat akurasi, metode konvensional bernilai sedang. Kemudian deep learning kita bisa lihat itu bernilai tinggi. Kemudian ada di aspek pengolahan big data, metode konvensional bernilai terbatas dan deep learning itu bernilai sangat baik. Kemudian dari aspek hubungan nonlinear, metode konvensional itu terbatas dan deep learning memiliki nilai yang sangat baik. Kemudian dari segi aspek feature engineering, metode konvensional ini memiliki nilai manual, sedangkan deep learning memiliki nilai secara otomatis. Kemudian prediksi real time, metode konvensional memiliki nilai yang terbatas, kemudian deep learning itu memiliki nilai yang lebih optimal. Berikutnya akan dijelaskan kepada Sutri. Baik, selanjutnya tantangan penerapan deep learning, di mana kualitas dan ketersediaan data historis sering tidak lengkap, mengandung noise atau tidak tersedia untuk wilayah tertentu, yang dimana ketidakseimbangan dataset juga menyebabkan bias prediksi. Sumber daya komputasi, yaitu pelatihan model kompleks, memerlukan GPU berkinerja tinggi, menjadi hambatan bagi daerah dengan infrastruktur terbatas. Lalu integrasi multisumber data cuaca, hidrologi, satelit, dan IoT memiliki format berbeda sehingga memerlukan harmonisasi kompleks sebelum digunakan. Selanjutnya, black box problem. Proses pengambilan keputusan model sulit dijelaskan, yaitu mengurangi kepercayaan pengguna dan pengambilan kebijakan. Selanjutnya peluang penelitian masa depan, yaitu arah pengembangan, perkembangan terkini menunjukkan pergeseran menuju arsitektur modern yang lebih transparan, adaptif, dan terintegrasi, yaitu transformer dan GNN, yaitu menangani ketergantungan jangka panjang dan hubungan spasial kompleks. Lalu XAI meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap prediksi. Lalu IoT, yaitu sistem peringatan dini real-time dengan latensi rendah. Lalu data fusion, yaitu integrasi satelit, sensor, dan data cuaca untuk akurasi lebih tinggi. Lalu selanjutnya kesimpulan, yaitu yang pertama LSTM dominan dan model hibrida menjanjikan bahwa LSTM paling banyak digunakan, yaitu 40% untuk data time series, yaitu CNN atau LSTM dan
LSTM menunjukkan performa lebih baik melalui integrasi spasial temporal. Lalu kedua, akurasi 85% sampai 95% unggul dari metode konvensional. Deep learning secara konsisten mengungguli regresi statistik, decision tree, dan SFM dalam berbagai skenario prediksi banjir. Lalu ketiga, tantangan masih ada, yaitu peluang terbuka luas, keterbatasan data komputasi, dan interpretabilitas perlu diatasi melalui transformer XAI atau IoT dan edge computing untuk sistem peringatan dini yang lebih akurat dan responsif. Baik, sekian dari kelompok 3. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.